Ya, pemirsa, kita kembali berdialog dengan I Gusti Putu Arte, ex-komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU ya. Iya. Nah, ini kita tadi sebelumnya sudah melihat banyak sekali reaksi masyarakat di media Twitter, sosial. Di sudah Twitter, banyak di sekali Facebook. orang yang memberikan pendapatnya Ya, soal. Pak Putu juga sudah menulis di Twitter ini. Saya juga sudah bikin di pernyataan Twitter, Prabowo di Subianto. Facebook. Tadi jujur saja, saya juga sebagai salah satu anak bangsa yang kecewa begitu ya dengan statement semacam itu, sama sekali tidak sejuk, sama sekali. Iya betul, saya harus memberikan penilaian yang subjektif mungkin, tetapi inilah kata hati saya. Pak Putu nulis apa di Twitter? Saya mengatakan bahwa penarikan diri Prabowo Subianto dari proses lanjutan Pilpres tidak mengurangi legitimasi hasil pemilu presiden yang akan ditetapkan oleh KPU hari ini. Jadi dia tetap legitimate dan bisa berproses lebih lanjut. Nah ya Pak Putu, ini kan juga di pasal Undang-Undang Pilpres tahun 2008 itu, kan tadi sebelumnya Anda mengatakan bahwa tidak bisa seorang capres atau cawapres itu mengundurkan diri setelah ditetapkan secara definitif. Lanjutannya, kalau dia mundur malah bisa masuk penjara gitu kan? Ada konsekuensi ya? Ada. Cuman kemudian seperti yang tadi disebutkan di pasal 245 Undang-Undang 42 itu, apabila sejak ditetapkan sebagai pasangan calon presiden sampai kemudian pemungutan suara tahapan pertama yang bersangkutan mundur, itu kan, nah, ini calon yang mundur ini kemudian bisa kena sanksi pidana dan denda. Satu Jadi, paket. Satu paket. Jadi pidananya minimal 2 tahun, maksimum 5 tahun, ya dendanya 24 miliar sampai 50 miliar gitu. Bahkan lebih dahsyat lagi kalau ada putaran kedua, mundurnya menjelang pemungutan suara putaran kedua, itu lebih gila lagi, bisa 75 miliar itu dendanya dan kurungan badannya lebih dari 5 tahun. Nah, kalau Prabowo Subianto menyatakan menarik diri dari proses yang sedang berlangsung hari ini, apakah itu masih termasuk dalam pasal 245 Undang-Undang karena Pilpres pemungutan suara sudah berakhir dan tidak ada putaran kedua, dia memang tidak kena pasal itu. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa ini kan statement politik. Nah, pertanyaannya, apakah berani pasangan Prabowo Hatta Rajasa berdua bertanda tangan mengirim surat pengunduran diri kepada KPU secara tertulis? Saya kok tidak yakin gitu. Yang tadi disampaikan oleh saksi kepada Husni Kabil Manik tadi? Ya, itu kan pernyataan politik, silakan. Tapi Pernyataan kalau sikap yang diulangi. Betul, dalam konteks hukum, kalau dalam konteks hukum orang disebut mengundurkan diri kalau ia kemudian mengirim surat secara resmi kepada Komisi Pemilihan Umum. Dan suratnya memang surat pengunduran diri, Ya, bukan pernyataan sikap. tertulis. Meskipun di dalamnya di pernyataan sikap itu ada pernyataan bahwa dia menarik diri. Tapi tidak ditujukan pada KPU toh. Artinya posisi hukum hari ini Prabowo Subianto harus dibaca masih tetap pasangan calon. Belum mengundurkan diri. Artinya masih abu-abu juga ini. Nah, itu pernyataan politik. Pernyataan politik. Kalau yang bersangkutan kemudian di atas meterai bikin surat pengunduran diri langsung ditujukan kepada KPU, barulah kemudian pernyataan di atas meterai itu yang ditujukan pada KPU menarik diri punya konsekuensi hukum atas statement itu. Gitu. Ya. Tadi Tapi kan meskipun surat itu terus disampaikan kepada KPU, tetap saja ini rekapitulasi nasional terus berjalan. Proses penghitungan, penetapan juga tidak akan tertunda dengan adanya penarikan diri. Makanya sebetulnya itu yang agak saya sayangkan gitu ya. Kenapa momentum kalau memang ada persoalan kecurangan segala macam, kalau beliau dari tadi mengatakan saya setia pada konstitusi, saya ingin taat kepada konstitusi. Kan konstitusi sendiri yang mengatur bahwa kemudian Mahkamah Konstitusi di pasal 24 itu memberikan ruang untuk proses-proses gugatan dan lain sebagainya diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Mengapa tidak jalur itu yang diambil? Kenapa tidak jalur itu yang diambil? Nah, kalau sekarang kan jadi serba tanggung ini. Karena sudah bilang mundur, nanti jangan-jangan memang ada temuan segala macam karena ingin membalik hasil di Mahkamah Konstitusi jadi malu sendiri itu kan. Tapi ada satu pernyataan Prabowo yang tadi saya coba catat ya, itu di akhir-akhir ada tidak akan tinggal diam. Ini apa sebetulnya yang menjadi pertanyaan saya kita tidak ini? punya kewenangan saya tidak punya kewenangan untuk menjawab karena beliau yang paling bisa menjawab itu kan. Kalau tidak tinggal diam apakah lari pagi misalnya kan kita juga nggak paham. Ya, gitu tapi kan. kita juga mencatat bahwa Prabowo Subianto mengatakan kami akan berjuang di landasan konstitusi, hukum dan tidak ada kekerasan. Ini kita berharap memang ini akan terbukti nantinya. Nah itu tadi makanya ambigunya di situ. Kalau memang berjuang di landasan hukum sesuai dengan konstitusi, kan ranah yang terakhir ini Mahkamah Konstitusi toh. Nah kalau sekarang memang mundur, nanti kan malu kalau mengajukan diri ke Mahkamah Konstitusi gitu misalnya. Jadi saya kira agak
pikiran saya agak emosional lah pernyataan politik tadi itu, statement politik tadi. Tadi juga itu. kalau saya lihat tadi ada salah satu tweet dari yang ditayangkan di televisi. Ini kok baru sekarang? Kenapa tidak kemarin-kemarin? Saya ingat itu akunnya namanya General Stroke. Akun Twitternya namanya General Stroke tadi, yang menanyakan ya ada yang lain ya. Kemudian General Stroke mengatakan juga mungkin ini cara atau versi Prabowo. Saya ingin mengatakan saya memahami kegalauan beliau gitu. Pertama itu saya katakan, saya ingin memahami kegalauan beliau. Kenapa misalnya sampai kalah 10 tahun berusaha sedemikian rupa toh kalah, kegalauan beliau saya pahami. Yang kedua, saya memahami seluruh eksplorasi data yang disampaikan oleh tim kampanye kepada Pak Prabowo, lalu dinyatakan ada temuan temuan kecurangan segala macam. Saya memahami itu, tapi yang saya ingin mengatakan bahwa itu harus diklarifikasi segera. Karena bisa saja seluruh temuan-temuan yang dimaksudkan itu sebetulnya adalah temuan-temuan yang sudah terselesaikan atau tidak punya dasar. Contoh sederhana, ketika laporan 5.800 TPS di DKI Jakarta itu kan, kemudian tadi ketika sidang di DKI Jakarta kan terjawab dengan sendirinya bahwa sudah ada 2 kemudian surat Bawaslu. Dilakukanlah itu tidak rekomendasi Bawaslu untuk serta-merta mengulang 5.800. Karena saya mantan penyelenggara, saya bisa memahami tidak mungkin akan dilakukan itu. Apa dasarnya Bawaslu melakukan itu? Kenapa? Karena laporan pelanggaran itu, Mbak Rike, itu memerlukan waktu 14 hari untuk dielaborasi, dicarikan fakta, dikaji segala macam sampai kemudian keluar rekomendasi Bawaslu. Nah, dugaan saya ini. Dan itu benar kemudian perintah kepada KPU untuk melakukan verifikasi kembali terhadap TPS itu, KTP itu. Karena pastilah pelapor juga tidak punya data. Nah, itu kan sudah diverifikasi. Kemudian ada 13 yang dinyatakan kemudian diulang. Mencoblos ulang. Juga soal KTP itu, yang di DKI itu, saya ingin mengatakan bahwa kalau toh benar, saya katakan opsi yang pertama, kalau toh benar KTP itu, apa betul semuanya memilih Jokowi? Belum tentu juga. Apa betul itu memilih Prabowo? Belum tentu itu juga. Oke lah, sekarang bodoh-bodoh saja kita berpikir dengan logika sederhana. 5.800 ada 100 KTP, kemudian di situ dinyatakan ilegal itu misalnya semua surat-suratnya. 100 KTP kurangilah. per TPS. Gitu. Ya per TPS sudah besar sekali toh. Sudah besar sekali. Kurangilah. 5.800 kurangi. Jumlahnya jadi 580.000 gitu kan. Misalnya 58.000 atau berapa itu. Kalau 5.800 tidak signifikan juga begitu. Ya, 580.000. Tidak signifikan karena ketika bicara KTP ceritanya saya harus mengatakan agak panjang. Saya tidak ingin menyalahkan penyelenggara di level KPU. Ini salah konstruksi kita sebagai bangsa ketika DPR tidak kemudian merevisi Undang-Undang Pemilu Presiden nomor 42 itu. Kenapa? Filosofi dasar kita disebut dengan pemilih menurut Undang-Undang dasar kita itu adalah hak asasi, hak politik rakyat yang harus dilindungi, tidak boleh direduksi oleh regulasi di level bawah manapun. Artinya kalau mengacu kepada Undang-Undang dasar, setiap warga negara punya hak konstitusi untuk memilih. Makanya kalau Pilpres itu seharusnya tidak usah pakai A5 segala macam, yang penting ada surat suara di situ, tidak ada tinta yang terhapus, mari ke tinggal di Palembang atau apa, mau dimanapun nyoblos kan tetap surat suaranya sama gitu. Harusnya dimanapun bisa mencoblos begitu, kalau memang tidak ada tinta sama sekali dan di situ ada surat suara. Ini sekarang faktanya di lapangan kan gara-gara persoalan administrasi banyak orang digolputkan secara administratif padahal dia punya hak pilih gitu. Kan itu sebetulnya hari ini yang terjadi di lapangan soal penggunaan KTP itu. Dan itu yang sebetulnya menjadi sangat alot sekali pembahasan di KPU saat ini. Iya, makanya kalau dilihat kalau kita mau berdebat persoalan hukum bolehlah silakan. Tapi kan kita cari kerangka yang lebih besar. Sudah jumlahkan saja KTP di Indonesia berapa? 2 juta, kurangi 2 juta. Nah, kalau selisihnya misalnya 8 juta masih juga tidak ngangkat gitu. Iya, selain 5.800 TPS yang kemudian menjadi problem di kubu Prabowo Hatta ini, Prabowo tadi menyebutkan di konferensi persnya ada 6 kabupaten di Jawa Timur. Anda melihat bahwa ini juga belum cukup untuk kemudian dianggap sebagai kecurangan atau bisa mengurangi suara Prabowo? Kalau 6 kabupaten yang di Jawa Timur itu harus diklarifikasi dulu jenis pelanggarannya seperti apa. Apakah dia mewakili pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga kemudian misalnya rekomendasi Bawaslu atau KPU ataupun nanti Mahkamah Konstitusi bisa kemudian melegitimasi di situ untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS. Nah, ini juga kan masih harus digali lagi secara dalam. Dan karena ini proses sudah pada proses akhir rekapitulasi, tidak cukup waktu untuk itu. Ya, ada 10 hari dari
Pilpres. Betul, karena tahapannya Maksimal. sudah lewat. Maka betul kalau KPU mengatakan mari kita sama-sama selesaikan di Mahkamah Konstitusi residu-residu politik maupun teknis yang masih terjadi sisa ini. Tidak juga benar kubu Prabowo mengatakan, oh ini kan penetapannya 1 bulan, masih bisa 9 Agustus lagi. Kenapa tidak direvisi, bereskan dulu semua yang ada di sini dengan baik gitu. Pertanyaannya, siapa yang bisa memberikan jaminan bahwa ketika keran itu kemudian dibuka, maka persoalan itu kemudian tidak serta-merta akan selesai atau tidak berlarut-larut. Tidak ada yang memberikan jaminan. Dan KPU juga tidak dalam posisi kemudian bisa melaksanakan itu karena dia terikat dengan Peraturan KPU nomor 4 tahapan dan jadwal begitu. Yang harus konsisten dia laksanakan. 22 Juli. Kalau dia maksimal. lakukan itu bisa masuk pidana 7 KPU ini dan dipecat. Justru Kenapa? mereka yang akan Karena melanggar dia undang-undang. dianggap tidak mandiri, mengambil keputusan karena intervensi. Jadi serba salah juga begitu. Sehingga saya memahami sikap KPU yang sekarang tetap so must go on begitu. Oke. Jadi bisa kita pastikan bahwa malam ini KPU akan mengumumkan hasil rekapitulasi suara Iya, nasional. betul. Saya kira gitu. Baik, ya ini kita masih akan lanjutkan perbincangan dan juga kita akan memantau bagaimana penghitungan suara nasional di KPU. Sesaat lagi pemirsa tetaplah bersama kami.